Maka bagi orang yang tidur dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci, maka tempat tidurnya baginya masjidan adalah sebagai masjid, bagaikan dia sedang sholat di dalam masjid, meskipun dia tidur di atas kasurnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pesantren kehidupan rahimakumullah. Apa perbedaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu dan orang yang tidur tanpa berwudu? Ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana disebutkan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama mutawaddian." Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, kana firashuhu lahu masjidan. Maka bagi orang yang tidur dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci, maka tempat tidurnya baginya masjidan adalah sebagai masjid, bagaikan dia sedang sholat di dalam masjid, meskipun dia tidur di atas kasurnya. Masya Allah. Hadirin jamaah pesantren kehidupan rahimakumullah. Itulah keistimewaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau bersuci. Lalu apa kata Rasul? Wa naumuhu lahu salatan hatta yusbiha. Dan bagi orang yang tidur dalam keadaan berwudu, tidurnya baginya adalah bagaikan salat, dan itu dinilai, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yusbiha, sampai esok hari. Jadi kalau kita tidur misalnya mulai jam 10 malam, kita bersuci, berwudu, kemudian kita bangun misalnya jam 4, maka sepanjang malam itulah kita bagaikan sholat sampai waktu pagi, meskipun kita dalam keadaan tidur. Sobat pesantren kehidupan yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut bayaran, dan boleh tekan tombol lonceng, kemudian boleh di share, boleh like, boleh komentar, dipersilakan. Hadirin jamaah pesantren kehidupan rahimakumullah. Lalu apa perbedaannya jika orang yang tidur tanpa berwudu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man nama ala ghairi wudu'in." Siapa yang tidur tapi tanpa berwudu, tidak bersuci, tidak menghilangkan hadas kecilnya, kana firashuhu lahu qabran, maka tempat tidurnya dia tidur bagaikan dia berada di kuburan. Tempat tidurnya layaknya adalah kuburan bagi dirinya. Maka orang yang tidur tanpa berwudu, tanpa bersuci, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana firashuhu lahu qabran, tempat tidurnya adalah seperti kuburan. Tempat tidurnya adalah seperti kuburan. Wa kana kal jaifati hatta yusbiha.
sehingga tempat tidurnya adalah bagaikan kuburan baginya, maka dia sendiri orang yang tidur tanpa bersuci itu kal jaifah, bagaikan mayat, bagaikan jenazah, bagaikan orang yang sudah meninggal. Hatta yusbiha, hal itu dihitung sampai pagi. Masya Allah, begitu besarnya perbedaan antara orang yang tidur dalam keadaan suci dengan orang yang tidur dalam keadaan tidak suci atau tidak berwudu. Maka kita pilih yang mana di antara dua pilihan tersebut. Kita pilih berwudu bersuci sebelum tidur, maka kita bagaikan sholat di dalam masjid kita sampai pagi. Tetapi kalau kita milih yang kedua, kita tidur tapi tanpa berwudu, tanpa bersuci, maka tempat tidur kita bagaikan kuburan, bahkan kita dianggap sebagai jenazah. Kita dianggap sebagai mayat sampai dihitung esok pagi nanti. Hadirin jamaah pesantren kehidupan rahimakumullah. Itulah dua perbedaan antara orang yang tidur dalam keadaan berwudu dan orang yang tidur dalam keadaan tidak berwudu atau tidak suci. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam tidur kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sehingga tidur kita dinilai di sisi Allah sebagai ibadah salat sampai esok pagi nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share.